Ya lagi rame ini si Daniel Mananta itu mengatakan bahwa itu bahwa patung salib itu ada jin kafirnya, meneruskan omongannya Ustadz Abdul Somad atau UAS. Pertanyaannya itu, salib itu di dunia itu jumlahnya miliatan ya. Nah, salib yang mana yang ada jin kafirnya? Dan ya taunya dari mana kalau apa itu salib itu ada jin kafirnya gitu. Dan salib yang mana gitu kan, tidak semua salib toh. Masa yang berikutnya lagi itu ya si Daniel Mananta itu apa dia mualaf apa enggak, dia juga enggak jelas bilang. Dan itu juga enggak, itu bukan urusan kita, itu urusan si Daniel sendiri itu. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi itu memang ini fenomena menarik gitu. Jadi apa itu orang Indonesia itu kan memang homo religius ya, apa itu memang dari sononya itu given itu memang apa serius dalam soal beragama. Cuma masalahnya itu sekarang akhir-akhir ini itu ada ketersesatan di dalam pemahaman apa yang disebut dengan beragama gitu loh. Jadi semua nabi, apalagi dalam tradisi apa itu Islam, apa itu agama samawi, agama langit, Yahudi, Nasrani, Islam, itu semua nabinya itu sebelum menjadi nabi itu menjadi orang baik, menjadi ini apa, misalnya di dalam Islam itu misalnya Nabi Muhammad SAW itu ketika pertama kali menerima wahyu itu, karena beliau baru pertama kali itu beliau sempat ragu juga apakah itu malaikat Jibril, apakah wahyu dari Tuhan atau itu cuma dari setan, dari jin kafir gitu. Kemudian ketika menyampaikan itu kepada istrinya Siti Khadijah itu radhiyallahu anha, beliau Siti Khadijah itu menjawab, tidak mungkin itu dari setan, dari jin. Tidak mungkin Tuhan itu rela engkau dipermainkan oleh setan, oleh jin, karena engkau itu orang baik, orang yang selalu berbuat baik kepada sesama, orang yang selalu memberi makan kepada fakir miskin, orang yang selalu melindungi anak yatim, orang yang selalu berkehendak baik kepada sesama, menolong siapapun yang membutuhkan, berbuat baik kepada semua makhluk Tuhan. Nah itu. Dan juga Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi itu terkenal sebagai, mendapat gelar sebagai Al-Amin, orang yang sangat-sangat jujur gitu. Orang yang sangat-sangat mulia berakhlak gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda, aku ini diutus untuk liutamima makarimal akhlak gitu. Bungistu liutamima makarimal akhlak, aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Disempurnakan akhlak yang baik kan asalnya dari nur Rasulullah SAW atau ruhnya Rasulullah itu yang diturunkan Allah, dibagikan Allah kepada semua makhluknya sejak awal gitu. Kemudian Rasulullah itu diutus Allah untuk menyempurnakan. Jadi di sini ada hikmah bahwa diutusnya jasad Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Tapi itu semuanya itu maksudnya bukan tapi ya. Semuanya itu dapat disimpulkan bahwa agama itu dimulai dengan menjadi orang baik. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah itu memang menghendaki untuk manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermacam-macam agama gitu. Untuk lita'arafu, supaya saling mengenal, saling mempelajari, saling mengambil nilai positifnya. Kemudian ditutup dengan fastabiqul khairat. Makanya berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan gitu. Makanya Gus Dur bilang apapun agamamu itu yang selagi kamu berbuat baik itu tidak masalah, karena intinya itu kan apa itu, kalau soal bagaimana berteologi, bertuhan, berkeyakinan itu kan innaka la tahdi man tasya walakinnallaha yahdi may yasha, di Al-Qur'an itu. Engkau wahai Nabi itu tidak akan bisa memberi petunjuk dalam soal teologi itu kepada orang yang kau inginkan, tapi Allah lah yang memberi petunjuk, Allah lah yang memberi agama. Ini orang ini dikasih iman yang model begini, agama yang begini, itu urusan Allah gitu. Nah urusan manusia itu ya berbuat baik. Dan kalau misalnya bukankah Rasulullah dulu juga pernah melakukan perdebatan teologis dengan apa itu orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi? Jangan salah loh, Rasulullah itu terpaksa melakukan perdebatan teologis dengan orang Nasrani dan Yahudi di Madinah itu karena mereka mengajak berdebat, mempertanyakan apa kenabian Rasulullah gitu loh. Jadi kalau nggak dipertanyakan ya kalau Rasulullah itu tidak digugat, tidak diajak debat juga nggak akan melayani. Dan perdebatan itu pun kan tidak
sifatnya tertutup, dan banyak sahabat yang ikut menyaksikan perdebatan teologis itu, dan tidak satu pun sahabat itu yang membocorkan isi pembicaraan itu, karena ini menyangkut pribadi, menyangkut soal bagaimana keyakinan seseorang mengenai Tuhan itu, apakah begini dan begitu, itu urusan sangat-sangat pribadi itu. Dan yang berikutnya lagi adalah, karena saya orang Islam, jadi supaya nggak disalahpahami, maka saya menggunakan ilustrasinya di dalam dalam sejarah Islam saja. Bahkan Rasulullah itu di dalam Islam itu sebelum menjadi nabi selama 40 tahun itu menjadi orang baik, menjadi orang yang selalu memberikan kasih sayang, menolong sesama makhluk Tuhan, sampai reputasinya sedemikian rupa terkenalnya sebagai orang yang sangat baik. Kemudian selama 13 tahun pertama kenabiannya Nabi Muhammad SAW itu di Mekah itu hanya bicara soal percaya kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama, enggak yang lain-lain. Dan yang berikutnya lagi adalah, misalnya salah satu ilustrasinya begini ya, di daerah ini kan aku lagi di Gunung Kidul kan, di rumah istri ketiga. Di dekat saya ini di Kecamatan Palian itu dulu 100% pada tahun 70-an itu 100% atau 99,99% itu Muslim. Kemudian 0,01% ya Hindu dan Buddha gitu. Tapi sekarang perimbangannya itu ya di Palian itu kalau nggak salah sekitar 30% itu menjadi Nasrani, apakah Katolik, apakah Kristen gitu. Dan mereka bermigrasi agama itu ya sah-sah saja gitu. Tetapi yang menarik adalah mereka berpindah agama itu bukan karena perdebatan teologis, tetapi karena kelompok saudara-saudara kita yang Nasrani itu menolong mereka dengan memberi santunan beras secara rutin, atau dulu ya Indomie, menyekolahkan anak, menolong gitu, dan tanpa mengajak menyuruh orang untuk masuk Nasrani. Nah, begitu juga Rasulullah dan para sahabat itu ya, itu menghabiskan semua hartanya untuk menolong sesama gitu, bukan serigis, bukan nyinyir soal teologi gitu. Nah, di dalam kasus si Daniel Mananta dan UAS itu kan dalam tanda petik itu kan sama-sama mengglorifikasi kenyinyiran dalam teologi gitu. Sama dengan dulu siapa itu yang orang India yang sekarang dilarang ceramah itu, siapa itu yang suka berdebat soal agama itu loh. Nah, orang itu sekali lagi keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, bahkan dengan argumentasi apapun. Tetapi yang ditekankan Al-Quran adalah mari kita berlomba-lomba berbuat baik kepada sesama, mengurusi sesama, karena memang ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan manusia itu ja'il fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah di bumi, di kehidupan ini, mewakili Tuhan. Maksudnya itu mengerjakan kebaikan, mengurusi sesama, melestarikan kehidupan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga Allah sendiri berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, engkau tidak kuutus selain untuk membagikan kasih sayang gitu, bukan untuk berdebat, bukan macam-macam gitu ya. Jadi ya orang beragama itu menjadi orang baik dulu, welas asih kepada sesama, menolong, membantu, mengurusi anak yatim, mengurusi fakir miskin. Kalau Sunan Bonang itu mengatakan berilah tongkat kepada orang yang buta, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, kemudian nyalakanlah pelita di tempat yang gelap gitu. Jadi ini soal mengurusi kehidupan. Nah, kalau soal teologi macam-macam hari ini masih berdebat dan seterusnya, itu ya enggak masuk akal, apalagi sampai soal perang. Nah, sejarah perang antar umat beragama itu, di mana dulu ada negara yang disebut dengan Darul Muslim dan Darul Kufar, itu kan semata-mata politis, itu kan politisasi agama yang dilakukan oleh kedua belah pihak kan. Politisi muslim maupun politisi non muslim. Tetapi dalam sejarah peperangan para nabi
Itu nggak pernah itu menyangkut agama, itu enggak. Nabi itu dikondisikan untuk terpaksa melakukan perlawanan karena hendak dibasmi oleh kelompok penentang, yaitu yang disebut dengan orang kafir gitu. Yang kalau tidak dilawan itu habislah kehidupan gitu. Makanya di dalam perang Badar ini sekarang sudah banyak yang mengutip itu ya, kitab sejarahnya Imam Tobari itu ya, bahwa di dalam perang Badar maupun perang Uhud itu banyak non muslim yang yang bersama Rasulullah. Bahkan di perang Uhud itu salah satu pahlawannya adalah orang Yahudi gitu. Ya biasa aja gitu, karena memang perang di zaman dulu itu adalah perang membela kehidupan, bukan perang membela teologi gitu loh. Jadi jangan salah paham gitu ya. Oke, di dalam sejarah Islam gitu khususnya itu, atau di dalam sejarah para nabi yang lain, ada agama lain itu, para nabi itu melawan paganisme atau penyembahan berhala. Sebenarnya itu yang dilawan itu bukan soal paganismenya itu, tetapi bahwa misalnya di suku Quraisy Mekah itu yang dilawan oleh Rasulullah itu karena mereka menggunakan paganisme untuk menindas manusia, untuk memperbudak manusia, untuk mengeksploitasi perempuan, untuk menempatkan perempuan hanya sebagai properti, sebagaimana kambing, sebagaimana unta, untuk menindas yang lemah, untuk memonopoli ekonomi gitu. Jadi intinya itu di situ, mereka menggunakan paganisme itu sebagai pembenaran untuk kejahatan-kejahatan mereka kepada sesama makhluk Tuhan, lebih khusus lagi kepada sesama manusia. Letaknya itu di situ. Kalau orang mau nyembah apa itu terserah aja, karena di Quran sendiri juga lakum dinukum waliyadin. Apa itu untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami gitu. Dan di dalam Al-Quran juga orang Islam itu dilarang keras menghina sesembahan orang non-muslim, apapun yang disembah, konsep apapun itu dilarang di dalam Al-Quran. Jadi ya ini harus kita ulang-ulang terus mengenai ketersesatan beragama gitu. Jadi beragama itu dikiranya semata apa itu yang utama, itu yang nomor satu itu soal ritual, soal keyakinan macam-macam, dan itu mau hendak dipaksakan kepada orang lain, ya nggak bisa. Agama itu dimulai dari orang baik. Kata Khadijah Al-Kubra kepada Rasulullah, engkau tidak mungkin akan dibiarkan Tuhan untuk digoda setan, karena engkau selalu berbuat baik kepada sesama, engkau selalu menyantuni janda dan anak yatim, engkau selalu melindungi orang fakir dan miskin, engkau selalu melindungi orang-orang yang lemah gitu loh. Itu intinya itu di situ. Jadi fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba berbuat baik kepada sesama, apapun agamanya, kata Gus Dur, yang penting berbuat baik. Tetapi agamanya apapun, kalau jahat ya jahat aja gitu. Orang jahat tetap aja tempatnya di neraka.